pertama saya ucapkan syukur pada Tuhan karena segala kasih karunia. Saya percaya semua adalah karena anugerahnya, seperti pujian yang sudah kita pujikan tadi. Setiap tahun kita senantiasa memujikan pujian itu karena kita menyadari 100% hanya karena anugerah Tuhan, 100% hanya karya Tuhan, 100% hanya karena Tuhan sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lah saudara, untuk ulang tahun ini saya bersyukur Tuhan memberikan tema yang luar biasa sekali saudara, yaitu kebangkitan para pahlawan. Saya percaya ini tema yang luar biasa sekali, yang akan mendatangkan kasih karunia, yang akan mendatangkan anugerah, bahkan membangkitkan banyak pahlawan saudara. Saya percaya akan ada kegerakan yang luar biasa. Maka saya ucapkan pada saudara semua yang hadir, yang Tuhan sedang persiapkan menjadi pahlawan, saya ucapkan selamat datang juga untuk saudara semua yang dari jauh, ada dari Taiwan kalau nggak salah di sini, betul ya? Beri Taiwan angkat tangan, Taiwan angkat tangan. Saudara beri tepuk tangan semua, ucapkan selamat datang. Saya dengar ada Bu Hani katanya dari Amerika. Di mana ya? Bu Hani dari Amerika. Oh ini Bu Hani ya. Beri tepuk tangan juga dengan temannya kalau nggak salah. Ya, saya dengar dari banyak luar kota, luar pulau, saudara, dan kota Solo juga. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya, saudara. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa. Saudara, saya ajak sementara kita merayakan ulang tahun, kita bisa belajar apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bisa lakukan, dan kita akan lihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali. Saya sedang juga, saudara, tadi ada drama musikal profetik. Kita sebut drama karena ada ceritanya, musikal karena ada gerak tarinya, saudara. Profetik karena ada pesan-pesan rohaninya. Kalau saudara bisa renungkan tadi, ada satu pesan yang luar biasa sekali. Kalau saudara perhatikan, sekalipun tadi Eliasar, saudara, dia sedang mengalami keadaan yang terpuruk, dia punya masalah, dia punya kesulitan, bahkan keadaan tidak berdaya lagi. Tapi Tuhan ingatkan, dalam keadaan seperti itu sebetulnya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bahkan akhirnya dia bisa dibangkitkan imannya, akhirnya dia bisa dipakai menjadi pahlawan yang luar biasa. Nah itu pesan dari drama itu, saudara. Lalu saya akan kaitkan dengan pesan Tuhan untuk ulang tahun kita, kebangkitan para pahlawan. Saya akan ajak saudara mengerti. Yang pertama yang kita perlu petik pelajaran, saudara, saatnya Tuhan mengadakan pemulihan bagi umatnya. Saya sangat percaya saat ini adalah saatnya Tuhan itu sedang membangkitkan, mengadakan pemulihan atas umatnya. Ayat yang kita dapatkan, saudara, yaitu dalam Yoel. Nanti saudara bisa baca di rumah semua di kitab Yoel pasal 1, 2, 3. Tapi untuk kali ini saya akan bacakan sedikit beberapa ayat karena kita akan ada seminarnya, konferensinya, saudara, sehingga kita bisa belajar banyak. Tapi yang pertama, Yoel 3 ayat 1, saya akan bacakan. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Kalau saudara bisa pelajari di kitab Yoel pasal 3, sebetulnya sedang berbicara itu adalah saatnya Tuhan sedang akan memulihkan umatnya. Saatnya umat Allah itu dipulihkan, saudara. Saat Tuhan memberikan ayat ini, saya tangkap Tuhan sedang berbicara kepada kita semua yang ada di sini, bahwa Tuhan itu sedang waktunya untuk mengadakan pemulihan, saudara. Kita sudah belajar banyak tentang kegerakan Allah. Ini waktu pemulihan, ini kairos yang daripada Tuhan. Ini waktu untuk Asia semuanya, apalagi juga untuk Indonesia. Ini kairos untuk Indonesia. Ini waktunya Tuhan. Tuhan akan pakai, Tuhan akan gerakkan yang luar biasa. Minggu yang lalu saya sampaikan, belum lama saya pelayanan di Batam, saudara. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia itu yang menangani menara doa 24 jam di tanah perjanjian. Dia menyampaikan firman Tuhan, saudara. Lah saya kaget karena sebelumnya juga dengar sedikit apa yang dia dapatkan itu bisa sama.
persis seperti yang kita dapatkan, yang sudah saya sampaikan sekitar berapa tahun ini, bahwa ini waktunya Asia, ini waktunya Indonesia. Ya, kegerakan Allah itu sudah sampai Asia, kegerakan Allah sudah sampai Indonesia, saudara. Dulu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, saudara, lalu sampai Antioquia, sampai Makedonia, lalu sampai seluruh Yunani, setelah itu sampai Roma, lalu sampai Eropa, saudara, lalu bergerak lagi sampai Amerika, sampai Amerika Latin, saudara, terus bergerak terus, ya Afrika juga, saudara, akhirnya Asia, ya Korea juga, saudara, dan Indonesia. Sebentar lagi akan masuk ke Timur Tengah, sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Dan saya sangat heran, dia dapatkan bisa sama. Dia ada di tanah perjanjian, kita ada di sini, tapi yang didapatkan sama. Bahkan poin terakhir dia berkata, nanti dari timur jauh, yaitu Indonesia, akan bawa terang masuk ke tanah perjanjian, akan bawa kemuliaan Tuhan masuk tanah perjanjian, akan bawa keselamatan masuk ke tanah perjanjian. Dia bisa sampaikan persis yang kita sampaikan, bahkan yang kita alami jadi berkat luar biasa di tanah perjanjian. Bahkan kemarin ya saya dengan Nurdi baru dengar kabar, saudara, ada survei di beberapa ya tempat, mereka ngirim di berbagai tempat, saudara, untuk cari kira-kira di mana yang akan dipakai oleh Tuhan membawa kegerakan ini. Ya, jadi diutus kira-kira 200 sampai 300 orang, saudara, ke beberapa tempat yang ada kemungkinan akan dipakai oleh Tuhan membuat kegerakan keselamatan. Ya, sampai di sana, saudara. Dan setelah pulang mereka kumpul, mereka itu banyak sekali, saudara. Lalu setelah dibicarakan, disampaikan, mereka ambil satu kesimpulan, betul, dari Asia, dari Indonesia akan Tuhan pakai bawa keselamatan, bawa kasih karunia di sana. Jadi saja saudara tangkap, saudara, ini waktunya luar biasa sekali, saudara. Waktu Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan adakan sesuatu yang besar. Saya ajak setiap saudara, baik jemaat keluarga Allah, baik setiap peserta konferensi, baik tamu yang dari luar negeri, ya, ini waktu yang luar biasa. Ini kegerakan terakhir akhir zaman, akan menjadi gongnya kegerakan, akan terjadi panen raya yang luar biasa sekali, saudara. Akan ada lawatan yang luar biasa sekali, apalagi juga khususnya kita yang ada di Indonesia. Justru ini waktu yang luar biasa. Tuhan itu ya untuk akan melakukan sesuatu yang luar biasa, sekalipun keadaannya kadang-kadang kelihatannya tidak baik, tapi sebetulnya sekali lagi ini waktu yang luar biasa untuk bangsa tanah air kita tercinta Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, saya dapatin, saudara, waktu Tuhan mengadakan pemulihan, maka Tuhan itu akan mengadakan pembalikan. Membalikan itu artinya sesuatu yang dulunya sangat terpuruk, tiba-tiba bisa dibalik menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali, saudara. Oh, kekalahan luar biasa bisa dibalik menjadi ya kemenangan luar biasa. Kekurangan yang luar biasa bisa dibalik menjadi kelimpahan yang luar biasa. Kegelapan yang luar biasa dibalik menjadi terang yang luar biasa. Saya akan baca beberapa ayat di dalam Yoel 3 ini. Sekarang saya baca ayat yang keempat. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah ya Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku? Maka dengan cepat, dengan segera, dikatakan dengan cepat, dengan segera aku akan apa, saudara? Aku akan apa, saudara? Ada di situ, membalikan perbuatanmu itu kepadamu ya sendiri. Jadi Tuhan sedang berkata saat itu, saudara, oh, bahwa Tuhan akan mengadakan pembalikan yang luar biasa. Kalau dulu dikatakan Tirus, dulu Sidon, dulu Filistin melakukan sesuatu yang jahat pada umat Allah, tiba-tiba dikatakan Tuhan akan mengadakan pembalikan, saudara. Oh, dulu dia melakukan sesuatu yang kejam sekali, tiba-tiba dibalik oleh Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Umat Allah diberkati luar biasa.
Sekarang ayat ke-7 juga sama, saudara perhatikan. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dan dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atasnya kepalamu sendiri, saudara. Jadi diulang-ulang saat Tuhan memulihkan umatnya, Tuhan itu mengadakan pembalikan. Satu yang luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan drama tadi juga sama. Saudara masih ingat Eliezer yang jadi tokoh tadi namanya Eliezer. Supaya saudara ingat saja, siapa saudara yang jadi tokoh tadi? Yang di gereja nangis-nangis karena usahanya gagal, ditipu orang, alami sesuatu yang luar biasa. Namanya siapa? Coba ingat saja. Eliezer. Sekali lagi, namanya siapa, saudara? Eliezer. Saudara perhatikan, dia sedang dalam keadaan terpuruk, dia sedang dalam keadaan gagal, dia sedang dalam keadaan masalah besar, saudara. Tapi justru kalau saudara perhatikan, saat-saat itu, detik-detik itu adalah saatnya Tuhan itu mengadakan pembalikan. Saya percaya dia mengalami masalah mungkin sudah lama berlarut sedikit, tambah parah lagi sedikit, tambah lagi parah lagi sedikit. Mungkin saudara juga ada yang alami punya masalah, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pelayanan, mungkin masalah studi atau masalah pekerjaan keuangan. Makin parah, makin parah, makin parah. Mungkin keadaannya ada yang sudah seperti Eliezer tadi, sudah rasanya gak kuat sampai teriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Saudara, seolah-olah sudah memuncak, sudah gak mungkin lagi bisa tahan. Tapi dengar, justru saat itu kalau kita pelajari, terjadi pembalikan. Waktu Tuhan mulai bekerja, dia mengalami terobosan yang luar biasa. Setelah dia disadarkan, dia dibangkitkan. Kalau saudara perhatikan penutupnya tadi, akhirnya dia mulai berkarya. Dia bisa menjadi pahlawan, saudara. Pahlawan bagi keluarganya, pahlawan bagi pekerjaannya, pahlawan bagi bangsanya. Saat yang luar biasa, Allah bisa merubah dan menjadi satu pembalikan yang luar biasa. Bukan hanya Eliezer saja, tadi saat itu juga Daud sendiri yang sudah pasti dapat pengurapan, saudara. Dapat panggilan, semua orang pun sudah dengar dia sudah diurapi oleh Samuel. Tapi juga keadaannya sedang keadaan terpuruk, dia sendiri juga sedang bergumul luar biasa. Tapi sekali lagi satu hal saja yang ingin saya ajak tangkap, saat Tuhan memulihkan, maka Tuhan akan mengadakan pembalikan. Tuhan akan adakan pembalikan. Tuhan akan adakan pembalikan. Bagi saudara yang sedang keadaannya terpuruk, saudara dengar, akan dibalik oleh Tuhan. Rumah tangga yang hancur akan dibalik menjadi rumah tangga yang bahagia. Kesehatan yang hancur akan dibalik oleh Tuhan menjadi kesehatan yang sempurna, saudara. Studi, pekerjaan, keuangan yang hancur akan dibalik oleh Tuhan, diberkati luar biasa untuk menjadi berkat. Pelayanan yang rusak, kelompok saya yang mungkin macet, dibalik oleh Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Senantiasa Tuhan saat mengadakan pemulihan akan terjadi pembalikan yang luar biasa. Hari-hari inilah khususnya kita sebenarnya ada di dunia, krisis dunia. Khususnya kita yang ada di Indonesia, lihat juga sesuatu yang kadang-kadang membuat takut. Apalagi masalah dolar naik terus. Banyak yang sudah bingung, sudah takut karena dolarnya naik. Sudah 14.300 lebih. Nggak tahu, mungkin pernah mau 400. Orang sudah berkata, ini nanti kalau 15.000 gimana? Mungkin Indonesia akan kacau. Mungkin Indonesia akan hancur ini dan itu. Macam-macam sekali, saudara. Orang mulai takut, saudara. Tapi saudara bisa perhatikan, seringkali justru itu sebetulnya detik-detik Tuhan akan mengadakan pembalikan. Kita sudah belajar banyak krisis itu, saudara. Di balik krisis itu seringkali ada kesempatan yang luar biasa. Di sini ada yang dari Taiwan, Saya ingat perkataan tentang krisis. Dulu pernah diajarkan tentang krisis. Krisis itu bahasa Taiwannya apa ya? Ada yang menjelaskan ya?
Weji, betul. Apa? Ini siapa ya? Weji, betul ya? Weji, apa artinya weji? W-nya apa? Wesian. Tuh betul. Betul. Wesian. C-nya apa? Cihui. Tuh betul. Tuh, ini saya ngomong sedikit terus. Jadi dikatakan krisis, saudara tangkap ya. Krisis itu punya arti yang luar biasa. Satu, wesian itu bahaya. Krisis itu bahaya. Krisis itu bahaya. Ada bahaya. Ini nanti kalau kacau gimana? Oh, semua naik bagaimana? Kalau ekonominya rusak, negara kita gimana? Krisis seperti tahun 98 bagaimana? Oh, saudara, ada wesian. Ada yang menakutkan, saudara. Tapi sebetulnya dikatakan itu ciwe. Itu kesempatan. Di balik, saudara, bahaya, ya krisis itu ada bahaya, tapi di balik bahaya itu ada kesempatan yang luar biasa. Saya sempat doa dengan Tuhan ingatkan misalnya ya sedikit saja tentang dolar. Dolar naik ya, kurusnya naik lagi, kurusnya naik lagi, kurusnya. Semua orang jadi bangkrut atau ada yang malah makmur? Semua orang jadi bangkrut atau malah wah semua rugi semua atau gimana, saudara? Saudara bisa lihat ya di segala sesuatu itu selalu ada sisi bedanya. Kalau cerita dolar lah, saudara, mungkin barang-barang takut naik. Oh, banyak pabrik takut kalau tutup, kalau nggak bisa ya biayanya untuk hidup nggak cukup ini dan itu, saudara. Tapi saya lihat sedikit saja lah perusahaan-perusahaan Indonesia yang ekspor, saudara, yang jualnya ke luar negeri, malah saat ini nih mereka malah tertawa. Wah, jualnya harganya naik terus, cuannya tambah lagi, cuannya tambah lagi. Nagih utang dapatnya dolar, cuannya. Jadi di sisi kadang-kadang ada yang sedang terpuruk, tapi di sisi lain sebetulnya kalau kita bisa mengerti, kalau kita bisa tangkap, ada yang sedang dapat untungnya banyak sekali. Itu tidak harus usaha besar, saudara. Saya pernah baca belum lama perusahaan buat gitar Solo kan juga banyak tau ya, saudara. Jemaat kita yang buat gitar tau, saudara. Tapi dia ekspor, dia berkata, wah malah ini kesempatan ngelembur terus, saudara. Jualannya dapatnya dolar naik terus, saudara. Jadi harganya naik terus, malah ngelembur terus, saudara. Ada yang seperti itu, orang yang jual di luar duit, malah ini di satu sisi luar biasa sekali. Apalagi saudara di sini yang simpanan dolarnya banyak, diam-diam gak mau cerita dengan orang, tapi dalam hati tertawa terus. Ada orang yang takut, ada orang ini, tapi di sisi lain kadang-kadang seperti itu. Lah, kalau kita berjalan di dalam Tuhan, kita bisa dapat hikmat yang daripada Tuhan. Kita bisa tangkap satu hal, saudara, maka itu akan menjadi terobosan yang luar biasa sekali. Dan saudara akan mengalami, saudara akan mengalami yang sebetulnya ini bahaya, yang sebetulnya ini masalah, tapi dibalik oleh Tuhan justru keadaan seperti ini, saudara, yang harusnya wesian, yang harusnya bahaya, bisa menjadi, saudara, kesempatan yang luar biasa, dapat anugerah yang luar biasa. Saya masih ingat tahun 98, saudara. Itu juga ada yang ngalam banyak. Tapi saya perhatikan, saudara bisa perhatikan, tahun 98 muncul konglomerat baru banyak sekali. Muncul yang baru-baru banyak. Karena ada yang sedang mengalami kesempatan yang luar biasa. Saya kembali pada firman Tuhan, jangan takut dengan keadaan, saudara. Justru keadaan yang kelihatannya tidak baik, di sisi lain itu saatnya ya Tuhan bisa membuka jalan sehingga saudara bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan seperti hati Eliezer, justru saatnya dibangkitkan oleh Tuhan, saatnya dipakai oleh Tuhan, mengalami terobosan yang luar biasa. Saya beri contoh beberapa lah. Misalnya Yusuf, ya dia mengalami luar biasa, dapat mimpi luar biasa sekali dari Tuhan. Tapi saudara, setelah dapat mimpi dia akan diangkat menjadi orang besar. Dia diiri oleh saudaranya, dia dijual oleh saudaranya, jadi budak di Mesir. Bahkan akhirnya saudara dimasukkan penjara karena difitnah oleh istri ya Potifar, saudara. Keadaan terpuruk, Mesir juga keadaannya terpuruk karena ada saudara bahaya 7
tahun kelimpahan akan dilanjutkan 7 tahun kekurangan luar biasa. Saat itu bagi banyak orang, saudara, itu krisis, itu bahaya karena akan mengalami kelaparan 7 tahun, saudara. Tapi saudara dengar, Yusuf yang di dalam Tuhan, saudara, justru karena di mana dia sedang berada, yaitu dia sedang di Mesir, bahkan penjara istana sedang mengalami kegoncangan, kesempatan dia diangkat naik, saudara. Kesempatan dia mengalami terobosan yang luar biasa. Di balik keadaannya, pagi dia masih narapidana, sore atau malam dia sudah jadi penguasa di Mesir. Kenapa? Dia bisa diberi hikmat yang luar biasa, menjadi jawaban bagi Mesir. Bisa mengerti keadaan, bisa memberikan jalan keluarnya, sehingga justru krisis yang sedang dialami menjadi terobosan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa menjadi pahlawan di Mesir bagi bangsa lain. Dia di mana berada, dia bukan hanya jadi pahlawan bagi Mesir, dia bisa jadi pahlawan bagi keluarganya. Keluarganya juga sedang menghadapi kekeringan, keluarganya sedang menghadapi kekurangan. Tapi karena dia, saudara, hidup dalam Tuhan, dirubah di balik keadaannya, dia malah jadi berkat bagi Mesir, bagi keluarganya. Satu saja yang ingin saya katakan, contohnya adalah Esther misalnya, sama pernah mengalami, saudara, bahaya sekali, bangsanya bisa dibantai, bisa dibunuh. Tapi justru krisis seperti itu dibalik oleh Tuhan. Dulu ya tanggal 13, angka 13 adalah tanggal yang sangat menakutkan, saudara, oleh mereka. Tapi dibalik oleh Tuhan pada tanggal 13 justru dibalik terjadi kebalikan. Kalau saya baca di Alkitab, mereka bukan hancur-hancuran, mereka justru mengalami kemenangan, mereka justru mengalami anugerah yang luar biasa, mereka justru mengalami kasih karunia dan berkat yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Jadi saudara, ya saat ini keadaan sedang krisis. Tahukah saudara, ini waktunya Tuhan mengadakan pemulihan. Justru akan terjadi yang sebaliknya. Jangan takut, jangan gendar. Kita harus bisa melihat ini waktu Tuhan yang luar biasa. Kalau orang semua aman, orang itu lupa dengan Tuhan. Justru sedang ada bahaya, justru sedang ada goncangan, justru sedang ada yang sesuatu yang menakutkan. Orang sadar cari Tuhan, saatnya anugerah, saatnya terobosan justru luar biasa. Yang penting adalah cara kita menanggapi masalah. Kalau sedang ada krisis, cara menanggapinya, saudara, salah bisa hancur-hancuran. Tapi kalau cara menanggapinya benar, sekali lagi saya percaya justru Tuhan berkarya, justru Tuhan akan lakukan sesuatu, justru Tuhan akan menunjukkan ada perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Lekat pada Tuhan, nempel pada Tuhan, cari hikmat daripada Tuhan, seperti Yusuf, seperti Esther, dan saudara akan mendapat perkataan ilahi, saudara akan mendapat tuntunan dari Tuhan, dan saudara bisa dapat terobosan yang luar biasa. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan. Tanggapi dengan benar, saudara. Jangan ketakutan, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Justru keadaan krisis, saudara dengar ya, Tuhan panggil kita jadi pahlawan. Kenapa Tuhan beri tema ini, saudara? Bangkitkan para pahlawan, saudara. Saat ini sedang banyak orang bingung dengan keadaan di dunia, dengan keadaan kita Indonesia. Saudara, tapi Tuhan justru berkata, ya itu kesempatan tuh bangkit jadi pahlawan. Kalau rumah tangga saudara sedang krisis, saudara jangan malah nggak bisa terima, malah ribut, saudara, malah tembur dalam keluarga. Sebetulnya saudara sedang dimasukkan satu suasana kesempatan bisa jadi pahlawan bagi keluarga, saudara. Bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Dalam kelompok saya, saudara sedang alami, saudara, goncangan, sedang alami banyak hal yang tidak baik, salah paham. Saudara kalau bisa melihat dengan baik, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Justru saudara punya kesempatan untuk jadi jawaban bagi kelompok saya, untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, jadi pahlawan bagi kelompok saya, saudara. Itu kesempatan yang luar biasa sekali. Di bangsa juga sama, di mana-mana sama, justru menjadi kesempatan. Maka Tuhan memberikan firman,
bangkitkan para pahlawan. Bangkitkan para pahlawan. Ini kesempatan untuk jadi pahlawan. Kesempatan dipakai Tuhan luar biasa. Kesempatan mengalami terobosan yang luar biasa. Dan saudara akan melihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Saya lanjutkan lagi ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Jadi disuruh memaklumkan, beritakan, saudara. Ya, bersiaplah untuk peperangan. Ya, gerakkanlah para pahlawan, serukanlah semua prajurit tampil dan maju, saudara. Justru dorong untuk bangkit, justru dorong untuk berkarya, justru dorong untuk mulai bergerak, saudara. Saya bersyukur dalam drama tadi, ya yang saya dapatkan firman Tuhan, ya arahnya sama. Saya percaya Tuhan sedang ya mengajar kita berbicara. Kalau dalam drama tadi bersyukur ada pendetanya yang mengingatkan, justru engkau Eliezer, Tuhan sudah siapkan engkau menjadi pahlawan. Engkau Eliezer, siapkan ya jadi pahlawan. Di Alkitab sudah disebut Eliezer itu salah satu pahlawannya Daud yang luar biasa. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan gagal, dalam keadaan dikejar-kejar, saudara. Oh, dalam keadaan yang seperti itu, justru saatnya untuk jadi pahlawan. Saya bersyukur pendetanya mengingatkan, saya bersyukur pendetanya mendorong untuk bangkit, jangan putus asa. Hari ini saya juga ingin seperti pendeta tadi berkata pada setiap saudara, ya apapun nama baptis saudara, saudara bisa pelajari. Ada hal yang luar biasa yang dipakai, apalagi kalau ada yang namanya Eliezer. Jadi ya saudara ingatkan, Tuhan sedang ajak saudara bangkit. Jangan sampai saudara malah terbalik, saudara malah sembunyi, malah putus asa, malah undur dari Tuhan, malah undur dari pelayanan, malah saudara menghilang. Jangan sampai, serukan saudara untuk jadi pahlawan. Saya ajak saudara menyuruhkan semua saudara di pelayanan saudara, di kelompok saya saudara, di departemen, ya di tempat ibadah polsek, serukan. Justru ini kesempatan luar biasa. Seperti Tuhan berkata, maklumkanlah, dikatakan bersiaplah, dikatakan saudara. Oh, bergeraklah, dikatakan oh saudara. Suruhlah mereka saudara, semua tampil, semua maju saudara. Ya, jangan malah sebaliknya, karena ini kesempatan. Ya, katakan sebelah, tepuk sebelah. Ayo maju, bangkit jadi pahlawan. Jangan sampai sebaliknya. Ini kesempatan yang luar biasa. Bangkit saudara. Jangan ada yang undur dari Tuhan. Jangan ada yang undur dari pelayanan. Jangan ada yang putus asa dalam studi, dalam pekerjaan, dalam memperjuangkan rumah tangga, dan banyak hal saudara. Ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Apa artinya saudara? Mata bajak itu untuk kerja saudara, ya, untuk membajak menjadi pedang. Tadi dikatakan, tadi ayatnya dibaca juga. Dan pisau pemangkas biasanya untuk mangkas sampai sesuatu menjadi tombak saudara. Saya cukup berdoa, apa Tuhan bicara tentang apa saudara? Kalau untuk kita sekarang, artinya saya rasa Tuhan bicara, ingatkan saya, mulai pakailah mata bajakmu, pisau pemangkasmu yang biasa dipakai untuk pekerjaan, yang bisa dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Pekerjaan itu bicara pekerjaan, ganti jadi pedang dan tombak. Artinya pakailah. Ya, di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, pekerjaanmu menjadi sarana, saudara bisa jadi terang di situ. Saudara bisa jadi berkat di situ. Saudara bisa selamatkan jiwa di situ. Kalau saudara seorang pelajar juga sama, beri tepuk tangan yang meriah. Oh saudara, di tempat sekolah saudara, jadikan ya sarana tempat belajar saudara, juga saudara di situ jadi terang. Di situ bisa jadi berkat. Di tempat sekolah bisa selamatkan jiwa. Apalagi kalau saudara gurunya, saudara yang bimbing banyak, ya murid-murid, ya semua yang di dunia pendidikan, SKPNK juga saudara, pakai tempat itu saudara untuk cari terang, untuk cari berkat saudara. Oh, untuk selamatkan banyak orang, orang yang hidupnya rusak, orang yang gagal, orang frustasi. Justru saudara di situ saudara ditempatkan
saudara ditempatkan di dunia kesehatan, ya saudara dokter, saudara suster, ya saudara apapun yang di rumah sakit, tempat itu adalah ladang saudara, tempat kerja saudara. Oh, mata baca saudara robah menjadi pedang, artinya tempat kerja saudara itu jadi ladang. Di sana saudara bisa jadi terang bagi sesama dokter, jadi terang bagi sesama suster, jadi terang bagi pasien. Di sana saudara bisa jadi berkat, di sana saudara bisa memberikan kekuatan, di sana saudara bisa memberikan jalan keluar, di sana saudara bisa Tuhan selamatkan jiwa. Banyak orang mendapatkan pertolongan. Saudara jadi pahlawan di dunia pendidikan, saudara jadi pahlawan di dunia kesehatan, apalagi juga saudara yang ada di dunia kerja, saudara karyawan, ya dimanapun saudara berada, di perusahaan, ya di pabrik, saudara jadi ya pemilik, jadi pemimpin, para pemimpin, jadikan mata bajak saudara. Oh, yang biasanya untuk kerja saudara itu menjadi satu sarana bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa jadi terang, saudara bisa jadi berkat, saudara bisa dipakai Tuhan selamatkan banyak orang. Saudara bisa menjadi pahlawan dalam dunia bisnis, pahlawan dalam pemerintahan, pahlawan di dalam keluarga. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saudara melakukan seperti itu, saudara akan lihat Tuhan berkati luar biasa. Tuhan pakai saudara luar biasa. Saya ingat sedikit sajalah. Saya cerita sedikit supaya lebih aplikatif dalam kehidupan. Saudara masih ingat dulu saya pernah jadi pengusaha. Saya pernah punya pabrik tekstil. Saya pernah punya perusahaan printing, saudara. Ya, awalnya waktu saya bekerja, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Saudara pernah dengar kisah itu, saudara. Lalu singkat cerita, saudara, saya tergerak untuk pakai tempat kerja saya untuk jadi berkat, saudara. Karena ada printing, lalu saya membuat kalender, ya, kalender ditulis, ya, Yesus mati untuk menebus dosa, ya, manusia. Lalu saya berikan pada teman-teman saya dengan satu pesan, pasang di ruang tamu supaya kalau ada orang datang dia bisa lihat, saudara. Maka itu bisa berbicara. Mereka yang berbuat dosa, mereka yang jauh daripada Tuhan bisa disadarkan di dalam Tuhan. Ya, ada pengampunan, ada keselamatan. Tahun berikutnya lagi saya ingin membuat yang lebih banyak, bukan 100 tapi 1000, tapi enggak punya uang. Kerja saya saja gali lubang, tutup lubang, saudara. Tapi saya berdoa pada Tuhan, saya rindu bisa jadi berkat lebih banyak lagi, lebih banyak orang bisa berkati lagi, saudara. Tuhan tolong saya, singkat cerita, Tuhan memberikan saya hikmat, membuat satu model yang luar biasa, murah sekali tapi bagus sekali, belum pernah ada. Dan waktu saya buat tiba-tiba jadi terobosan yang luar biasa. Padahal dulu saya pikir buat 1000 jual modal, tidak cari untung, saudara. Ya, nanti kalau enggak habis lakunya hanya 600, ya 400 saya pikul sendiri, saya berikan, saya bisa beritakan kabar keselamatan dengan 1000 lembar, tapi bayarnya hanya 400, 300. Tapi enggak nyangka diberkati Tuhan luar biasa. Sekejap habis, saudara. Lalu orang pesan lagi, kasih uang dulu. Saya enggak punya modal, orang titip uang dulu, pesan buat lagi. Selesai kalender, Tuhan ingatkan, ini waktunya Tuhan berkati kamu. Jangan berhenti hanya kalender, karena kalender bulannya sudah habis. Lalu buat gambar-gambar yang lain. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dengan anak-anak. Orang mau kasih uang dulu, nunggu baru dibuatkan, baru dikirim. Pada saya itu waktu karena klisnya nggak usah bayar lagi. Kalau buat lagi bisa untung 100%, saudara. Jadi saya buat lagi, saudara. Hanya banyak orang ikut buat, saudara. Akhirnya jadi umum, tapi saya sudah diberkati oleh Tuhan. Gara-gara apa? Saya mau tempat usaha saya, mata bajak, saya ubah menjadi mata pedang, saudara. Bisa jadi terang, bisa jadi berkat, bisa dipakai untuk selamatkan jiwa. Justru diberkati, saya dapat modal. Saya mungkin sudah sempat mencetak sekitar 1 juta lembar. Jadi situ saya punya modal, malah nggak usah gali lubang, tutup lubang. Karena apa, saudara? Mata bajak diubah menjadi mata pedang. Lalu dikatakan lagi, biarlah orang yang tidak berdaya berkata,
Aku ini pahlawan. Hari ini saya ingin mengajak saudara hayati lagi juga tadi Eliezer saat tidak berdaya, saudara. Oh, ayatnya harus diingatkan, berani berkata, aku ini pahlawan. Artinya aku bisa dijadikan Tuhan pahlawan. Hari ini saya juga ingin berbicara kepada setiap saudara yang merasa tidak berdaya karena sakit penyakit, yang merasa tidak berdaya karena kemiskinan, yang merasa tidak berdaya karena pendidikan rendah, yang merasa tidak berdaya karena masalah yang mengejar saudara, yang merasa tidak berdaya karena kegagalan dan kegagalan. Hari ini saya ajak saudara katakan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, aku pahlawan. Aku ini pahlawan. Katakan saudara, katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Sekarang teriak saudara, aku ini pahlawan. Beri tepuk tangan yang meriah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mengucapkan perkataan yang negatif. Makin mengucapkan negatif, saudara makin lemah. Saudara jadi pecundang, bukan jadi pahlawan. Pertama, saudara bisa jadi pahlawan, belajar berkata, aku ini pahlawan Tuhan. Tuhan bisa membuat aku jadi pahlawan. Aku boleh penuh kelemahan, aku boleh penuh kegagalan, tapi aku di backup. Tuhan akan menolong aku. Dia maha kuasa. Dia menjadikan aku lebih daripada pemenang. Dia yang membuat kita bisa jadi pahlawan. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Tadi kita juga dengar di drama itu, saya catat tulang-tulang kering sudah menjadi tulang-tulang kering. Kenapa jadi tulang-tulang kering? Karena perkataan mereka sendiri yang berkata, pengharapanku sudah mati, kesempatanku sudah tidak ada, semua sudah mati, sudah hancur. Maka keadaan mereka di pemandangan Tuhan sudah seperti tulang-tulang kering. Bagi mereka juga seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Tapi Tuhan berkata pada Yesaya, nubuatkan, katakan, ya tulang-tulang kumpul kembali. Dikatakan lalu ada kuasa. Katakan lagi, sekarang ada urat, maka kuasa Tuhan bekerja. Ada urat, diperintahkan lagi. Sekarang ada daging dan kulit, maka kuasa Tuhan bekerja. Diperintahkan lagi, angin dari semua penjuru bertiup, maka bertiup. Tulang-tulang kering bangkit menjadi pahlawan, bangkit menjadi tentara yang besar. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ayat 11, bergeraklah dan datanglah, hai ya segala bangsa dan segenap ya penjuru, dan berkumpullah ke sana. Lalu bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Saya ajak seperti firman ini, saudara berdoa, bawalah turun, aku ini pahlawan-pahlawanmu. Itu menjadi doa kita pada Tuhan. Hari ini, sejak hari ini kita minta pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, oh bawalah aku turun Tuhan, bawalah aku Tuhan berkarya menjadi pahlawan-pahlawanmu. Saudara, menjadi doa saudara, menjadi permintaan saudara. Kalau saudara berlangkah, kalau saudara bertindak, saudara akan lihat kuasa Allah, lihat kemuliaan Allah, dan anugerah Tuhan akan terjadi. Setiap orang bisa dipakai menjadi pahlawan. Ini yang terakhir, setiap orang, saudara dan saya bisa dibangkitkan jadi pahlawan. Eliezer yang sudah gagah bisa dibangkitkan menjadi pahlawan. Daud yang dikejar-kejar, saudara, bisa menjadi pahlawan. Yang lain-lainnya tadi semua juga sama. Saya senang tadi, saudara, anak-anak dengan ketua-ketua kelompok saya. Kalau saudara masih ingat tadi, yang di depan tuh anak-anak nyanyinya apa? Aku pahlawan Tuhan. Betul saudara, aku pahlawan Tuhan. Anak-anak berani berkata, aku pahlawan Tuhan. Yang di belakangnya tadi ketua-ketua kelompok saya. Saudara, sebetulnya banyak sekali semua ketua, tapi ada yang tugas untuk maju. Itu para ketua kelompok saya berkata, aku ini pahlawan Tuhan, bisa dipakai menjadi pahlawan Tuhan. Saya ajak bukan hanya anak-anak saja, bukan hanya ketua kelompok saya, setiap kita berani berkata, aku ini pahlawan Tuhan, aku ini pahlawan Tuhan. Bisa dipakai menjadi pahlawan Tuhan bagi keluarga, bisa dipakai menjadi pahlawan Tuhan di tempat kerja kita, bisa dipakai menjadi pahlawan Tuhan di tempat studi kita, bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan di kelompok saya kita, pahlawan di departemen kita, pahlawan di gereja kita, pahlawan di kota kita, pahlawan bagi bangsa kita. Tuhan bisa pakai. Amin. Tuhan sedang bangkitkan mentalitas pahlawan. Kenapa? Untuk pemulihan dibutuhkan pahlawan.
Tanpa pahlawan nggak ada pemulihan. Orang pangkat nggak punya mentalitas pahlawan nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Orang kaya nggak punya mentalitas pahlawan tidak bisa dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan, membawa kemerdekaan, saudara. Orang pintar, pendidikannya tinggi, titelnya banyak, tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan buat pemulihan bagi keluarganya, bagi bangsanya. Hanya orang yang punya mentalitas pahlawan, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Mentalitas pahlawan, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Mentalitas pahlawan, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini Tuhan sedang ingatkan banyak tentang kepahlawanan. Saya cerita tadi 2 minggu yang lalu pelayanan di Batam. Tadi ketemu Rick Riding, ketemu juga Bill Wilson. Kalau saudara masih ingat, ya, Bill Wilson dulu dia adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya di pinggir jalan, sudah nggak ada pengharapan. Kalau nggak ada yang nolong orang, dia sudah hilang, hancur. Untung ada pahlawan orang tua yang mau menyelamatkan dia, saudara, sehingga dia bisa hidup. Kalau enggak dia sudah mati di pinggir jalan. Ada pahlawan yang mau menyelamatkan dia. Dia dipelihara, setelah besar dia juga terbakar untuk jadi pahlawan. Dia tahu anak-anak banyak yang alami seperti dia, maka dia bergerak, dia pergi, selamatkan anak-anak, selamatkan anak-anak, selamatkan anak-anak, selamatkan anak-anak, selamatkan anak-anak. Hanya dia selamatkan 20.000 anak-anak. Yang dikatakan pelayanan anak terbesar. Dan banyak. Saya akan tambah satu begini, saudara. Belum lama saya dapat SMS satu artikel, tapi ini kesaksian. Gak tahu saudara kenal orangnya apa enggak, tapi saya pernah dengar satu kesaksian, bagi saya cukup terkesan. Ada seorang di airport, karena pesawatnya delay, lalu saudara dia duduk di situ. Nah, kebetulan gak jauh ada seorang ibu juga, ya duduk di sebelahnya. Lalu sempat ngobrol-ngobrol sambil nunggu karena pesawatnya delay, saudara. Lalu cerita aja, ibu mau kemana? Oh, dia berkata saya mau ke Singapura, untuk ini dan itu, ya saudara, ke Singapura. Lalu berkata kenapa? Ya di sana ada perlu karena anaknya ada yang di Singapura, saudara. Lalu ditanya anaknya berapa? Dia bilang anakku ada 4. Lalu dia berkata yang di Singapura adalah anakku yang kedua. Anak kedua, anak laki-laki, saudara, ya jadi kepala kantor perusahaan minyak asing di Singapura. Jadi orang sukses. Jadi ada perusahaan asing buka kantor di Singapura, saudara. Dia jadi kepala kantornya di Singapura. Lalu ya orang ini bilang hebat ya bu ya, anaknya sukses. Yang kedua itu. Lalu ditanya lagi yang ketiga. Yang ketiga, anak ketiga juga laki-laki, jadi dosen fakultas ekonomi di UGM katanya, saudara. Wah luar biasa. Yang pertama tadi kepala kantor perusahaan asing di Singapura, sekarang ya jadi dosen. Bukan hanya dosen, sekarang sedang ambil doktor di Amerika. Wah luar biasa, dosen di universitas, bahkan sekarang sedang di Amerika untuk ambil doktor. Wah sukses ya bu ya, anak ketiga. Lalu anak keempatnya perempuan. Perempuan jadi apa bu? Ditanya gitu, saudara. Ya jadi dokter spesialis anak, sukses, luar biasa juga. Jadi dokter spesialis. Dan suaminya dokter ahli bedah dan dosen di Universitas Erlangga katanya. Wah luar biasa. Yang kedua jadi kepala kantor, ya perusahaan asing di Singapura. Yang ketiga tadi jadi dosen, bahkan sedang di Amerika ambil doktor. Yang keempat dokter spesialis, juga suaminya juga dokter ahli bedah, luar biasa. Lalu ditanya, anakmu yang pertama gimana? Yang pertama tadi kan kedua, lalu ketiga, lalu keempat, hebat semua. Yang pertama pasti lebih hebat. Ibunya berkata, anakku yang pertama di desa, jadi ngerjakan sawah dari suami saya dulu. Jadi di desa ngerjakan sawah ayahnya, itu yang pertama. Lalu orang yang tanya ini nggak berani tanya, tapi ya dia ingin tahu. Lalu dia tanya, bu, ibu mesti menyesal ya dengan anak yang pertama ya. Kok nggak bisa seperti yang kedua? Kok nggak bisa seperti yang ketiga? Kok nggak bisa seperti yang keempat? Hebat, yang kedua hanya ngerjakan sawah di desa.
Lalu ibu ini jawabnya apa? Oh enggak, kami sekeluarga, aku, anakku yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua hormat dengan anakku yang pertama. Karena saat suamiku tidak ada, ayah tidak ada, ini yang kerja. Anak yang pertama yang kerja, yang biayai anak kedua bisa sukses. Yang membiayai anak yang ketiga bisa sukses. Yang membiayai anak yang keempat bisa sukses. Semua respect, semua hormat. Sekalipun ngerjakan sawah saja. Karena apa? Dia jadi pahlawan bagi keluarganya. Jadi pahlawan bagi keluarganya. Jadi pahlawan bagi keluarganya. Jadi pahlawan bagi keluarganya. Betul? Lalu ditulis di situ. Ternyata yang penting, yang dilihat, yang dinilai, bukan apa dan siapa engkau. Punya posisi apa? Itu enggak penting. Itu enggak dinilai. Yang dinilai, apa yang sudah kau perbuat. Itu yang dinilai. Kedua, ketiga, keempat lebih hebat. Tapi yang pertama kelihatan tidak. Tapi dia sudah berbuat sesuatu yang menyelamatkan keluarganya, yang buat sukses keluarganya. Pahlawan. Kita bisa jadi pahlawan dimanapun kita berada. Pahlawan dalam pendidikan, pahlawan dalam pemerintahan, pahlawan dalam kedokteran, kesehatan, pahlawan di dunia bisnis, pahlawan dalam pengetahuan. Banyak saudara. Bahkan keadaan apapun saudara, kedudukan tinggi rendah bisa. Kalau saudara pelajari banyak, saya akan tambah satu saja, yaitu Yefta, anak perempuan Sunda, saudara. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak apa? Seorang perempuan Sunda. Dia anak seorang perempuan Sunda, tapi dia bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istri ini, maka mereka mengusir Yefta. Jadi dia orang yang mengalami diusir dari rumah. Ya karena dia tidak anak sah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah, dia sama seperti Daud dan semua itu. Pelarian, larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Toh. Di sana berkumpul kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia sampai jadi perampok. Dulunya saudara dia diusir karena anak perempuan Sunda. Dulunya dia nggak dapat warisan, kehilangan semuanya. Bahkan sampai kumpulnya saudara jadi perampok juga. Tapi luar biasa, kalau waktunya Tuhan mengadakan pemulihan, seperti dibalik saja. Akhirnya dia jadi pahlawan bagi bangsanya. Akhirnya dia bisa jadi pahlawan bagi keluarganya. Dia bisa jadi pahlawan yang luar biasa. Dan saya percaya itu luar biasa. Siapapun, anak kecil, orang besar, ya saudara masih ingat perempuan sama saja. Deborah bisa jadi pahlawan bagi bangsanya. Ibu Kartini jadi pahlawan bagi bangsa kita. Saudara Esther tadi jadi pahlawan bagi keluarganya, bagi bangsanya. Saudara sudah tua bisa jadi pahlawan enggak? Bisa. Sudah tua bisa jadi pahlawan enggak? Sudah tua masih bisa enggak diobat Tuhan jadi pahlawan? Umur 70 masih enggak bisa bangkit jadi pahlawan? Bisa enggak? Umur 75 masih bisa enggak dibangkitkan jadi pahlawan? Kaleb umur 85 tahun. Saat lanjut umur. Saat mungkin dianggap orang sudah lewat. Tapi kairosnya Tuhan datang dalam hidupnya. Waktunya Tuhan datang. Tugasnya Yosua selesai. Dia sudah letih. Tenaganya sudah habis. Saatnya Kaleb bangkit. Dia ketemu Yosua. Ingat Yosua, janji Tuhan dulu kepadaku. Tanah yang aku injak akan aku berikan. Sekarang masih ada tanah-tanah yang paling subur tapi dikuasai raksasa yang paling ganas, paling besar, paling sulit. Berikan kesempatan padaku, bawa tentaraku, aku akan dapatkan itu. Aku percaya Tuhan yang berjanji menepati janjinya. Yosua setuju, dia bangkit umur 85 tahun. Bangkit, bergerak.
dia menjadi pahlawan bagi bangsanya, pahlawan yang penuh kemenangan. Saya tidak perpanjangkan firman, semua bangkit berdiri. Saya ajak semua bangkit berdiri. Saya percaya ini pesan firman Tuhan yang diberikan. Hari ini Tuhan sedang panggil, setiap orang dipanggil untuk menjadi pahlawan bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, pahlawan rumah tangga, pahlawan ya di tempat kerja saudara, di sekolahan saudara, pahlawan saudara kesehatan, pahlawan pendidikan, pahlawan pengetahuan, pahlawan apapun, pahlawan di dalam kelompok saya, pahlawan dalam gereja kita. Dan saya percaya begitu saudara menanggapinya, begitu saudara ya siap apa yang Tuhan katakan, saudara akan lihat Tuhan bawa. Tiba-tiba terjadi pembalikan. Jangan lihat kanan kiri, semua tutup mata, angkat tangan. Jangan lihat kemanapun, Pelayan Tuhan juga jangan pergi kemana-mana, diam, angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan, angkat tangan. Jangan lihat siapapun saudara, arahkan hati saudara pada Tuhan. Seperti tadi Daud mengarahkan hatinya pada Tuhan. Dia dalam keadaan letih lesu, dia dalam keadaan berat, tapi dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia mulai mengarahkan hatinya pada Tuhan. Maka Tuhan mulai kirim malaikatnya, Tuhan mulai berbicara melalui rohnya. Dan Tuhan, dia mulai dikuatkan, dia mulai dapat penghiburan, dia mulai dapat rema daripada Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang ingin Tuhan katakan, yang ingin Tuhan lakukan. Dan ini waktu yang luar biasa sekali. Tuhan akan berkarya. Mulai berdoa saudara, mulai berdoa. Tuhan lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Tuhan lihat tangan kami semuanya. Tuhan lihatlah hati kami semuanya. Kami percaya hari ini tidak secara kebetulan. Hari ini Tuhan kau sedang berkata-kata. Tuhan bersyukur kau ingatkan kami. Justru ini waktunya untuk menghadapi kemenangan-kemenangan yang besar. Ini waktunya bangkit menjadi pahlawan. Tuhan hamba berdoa untuk setiap kami semua. Berilah ini menjadi pewahyuan. Berilah ini menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Tuhan bukakan pewahyuan, bukakan pengertian Tuhan. Jadikan rema. Hari ini Tuhan ada terobosan dalam roh kami. Hari ini Tuhan ada kebangkitan dalam roh kami. Kami bangkit seperti Gelia. Kami bangkit seperti Eliezer Tuhan. Kami bangkit seperti Daud Tuhan. Kami bangkit seperti pahlawan-pahlawan Daud Tuhan. Kami tidak mau terpuruk karena Engkau punya rencana yang luar biasa. Tuhan terus beri kesadaran pada setiap kami. Dan Tuhan bangkitkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya juga mereka yang sedang lemah, khususnya yang mereka sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah kesehatan, mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah rumah tangga, mereka yang mengalami pergumulan Tuhan masalah studinya, mereka yang mengalami pergumulan Tuhan masalah keuangan, masalah pekerjaannya, mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah jabatannya, mereka yang mengalami pergumulan Tuhan masa imannya, rohani pelayanannya, mereka yang sedang bergumul Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, berilah kekuatan yang ekstra, berilah pengurapan pahlawan, sehingga rohnya bangkit, sehingga rohnya menyala-nyala, sehingga ada api-Mu yang berkobar-kobar. Seperti Kau pulihkan saudara, seperti Kau pulihkan Tuhan Eliezer, seperti Kau pulihkan Daud Tuhan. Pulihkan setiap kami. Hari ini hari kebangunan, hari ini saat ini hari kebangkitan. Tuhan bangkitan menjadi pahlawan. Tuhan beri pengurapan seorang pahlawan. Tuhan beri mentalitas seorang pahlawan. Tuhan beri panggilan sebagai seorang pahlawan. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang putus asa lagi. Semua menyala di dalam-Mu Tuhan. Semua bangkit. Tidak kebetulan kami boleh datang pada saat ini, tapi Tuhan sedang persiapkan, Tuhan sedang berbicara pada saat ini. Biar malam ini sungguh-sungguh firman-Mu menjadi letupan api yang menyalakan roh kami, yang menyalakan roh kami, sehingga kami berkobar-kobar dan kami akan lihat kuasa-Mu dinyatakan. Ini awal Tuhan, dan kami akan lihat kegerakan yang dahsyat. Kami akan lihat kemuliaan dahsyat, dan Kau bekerja. Setiap kami bangkit di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Saudara diberkati, kata bersama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan yang luar biasa.